Memangnya hal apa yang membuatmu menangis? Bagaimana aku tidak menangis tetanggaku? Bayi yang melahirkan ini tidak diharapkan oleh suamiku. Dia hanya bayi yang dia harapkan adalah bayi laki-laki. Sedangkan aku melahirkan bayi perempuan. Aku takut suamiku tahu tentang semua hal ini. Pasti dia akan berkata kepadaku. Sudahlah, sudah, jangan bersedih. Biar nanti kita yang akan bicara dengan ketawa. Umar datang, Umar datang. Umar pun datang dan tetangga berubah sama sekali mengambil Umar. Wahai istriku, Siti Jessica, mengapa engkau menangis? Ada gerangan apa yang membuatmu menangis? Cep. Meskipun seumur hidup aku belum pernah melahirkan, tapi aku tahu rasanya betapa sakitnya melahirkan seorang anak. Aku menangis bukan karena semua itu. Aku menangis karena sedih terhadap apa yang akan terjadi pada anak kita ini. Bayi yang tak berdosa ini akan harus menerima nasib buruk karena kelahirannya di dunia ini tidak diharapkan, dianggap merendahkan harkat, merendahkan harkat serta martabat bangsa. Apa maksud perkataanmu? Anak kita ini bukan laki-laki. Anak kita ini adalah perempuan. Aku harap kamu bisa menerima semua kenyataan ini, Mas. Apa? Apa aku sudah salah dengar? Bayi yang kamu lahirkan adalah bayi perempuan. Aku sebagai seorang laki-laki merasa malu dan hina mendengar pernyataan ini. Dan kenyataan ini sangat tidak berharapkan. Demi menutup rasa maluku, akan kubunuh bayi yang kamu gendong itu. Baik Umar, tidaklah kau kasihan dan sayang terhadap bayi itu? Itu kan darah dagingmu sendiri, Umar. Setega itukah kamu membunuh darah dagingmu sendiri hanya karena kamu merasa malu dan hina terhadap orang-orang di sekitarmu? Hei tetangga, milu campur bayi si rakyat. Ini urusan pribadi kok, urusan rumah tangga kok. Jadi, barang siapa yang ikut campur akan kupenggal batang lehernya. Sadarlah wahai Umar, sadar. Cobalah kamu pikirkan matang-matang. Laki-laki atau perempuan itu sama saja. Memang laki-laki itu lebih kuat, lebih perkasa dibandingkan dengan perempuan. Tetapi tidakkah kau pikirkan Umar? Kalau dari sekarang setiap bayi yang lahir perempuan dibunuh, lalu siapa yang akan melahirkan generasi penerus bangsa? Apakah kamu mau yang kemudian melahirkan kayak wanita baik serta Umar? Lalu kalau tidak ada perempuan, memang kamu mau kawin sama siapa? Apakah mau kawin sama kucing? Memang saya ini tetanggamu yang tidak pantas mencampur rumah tanggamu, tetapi saya berhak untuk mengingatkannya. Betul suamiku, apa yang baru saja kita katakan. Akankah kau berbuat hal sekejam itu? Seorang ibu mana sih yang tega melihat anaknya dibunuh oleh bapaknya sendiri? Saya katakan sekali lagi, diam. Jika kalian semua masih tidak berbicara, akan kupenggal batang leher kalian satu persatu sampai habis. Hai suamiku, jika kau akan membunuh anak ini, bunuh aku. Biar anak yang akan berdosa ini tetap hidup. Ayo, cepat bunuh. Tentunya
tidak akan mau kan membunuhku. Karena jika kalau aku mati, kamu pasti akan merasa kehilanganku dan kamu akan merasa kesepian. Masih waktu wadahnya. Siti Jessica, kamu kira dengan ocehanmu aku bisa mengurungkan niatku. Bagi Umar, orang yang tak pernah mundur sedapapun, pantang menjilat mundur yang sudah keluar, apalagi menjilat umbel yang sudah keluar. Sekarang juga, cepat serahkan hal ini, cepat serahkan. Hei spesial, diam kau. Kau nangis, aku tak peduli. Selamat tinggal istriku. Kembalikan. Sungguh kejam sekali suamimu itu. Sudahlah, lebih baik kamu sekarang tenangkan dirimu dan beristirahatlah. Mari kita antar. Siapa lagi? Pada suatu hari, Umar sedang berkumpul dengan pemimpin, panglima, serta pengawalnya untuk memusyawarahkan pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Rasul dan Nabi terakhir, serta orang yang menghina golongan leluhur mereka. Jadi, apa kalian semua tahu apa yang akan kita bicarakan hari ini? Bro apa? Kita betul baik. Ada apa Tuan? Sepertinya sering sekali. Benar sekali Umar. Masalah yang sangat penting ini akan kita bicarakan hari ini. Kalian semua perlu tahu kalau ada berita tentang orang masuk ke desa itu sudah biasa. Juga kalau ada jejaka dilamar oleh janda muda itu juga sudah biasa. Ini berita bukan sembarang berita. Ini berita yang sangat mengejutkan dan menyakitkan hati. Wahai penguasa, ada berita apa Tuhan yang membuat Tuhan kaget dan sakit hati? Apakah ada seorang pendeta masuk ke wilayah kita untuk mengkritik masyarakat? Atau ada nenek-nenek kawin dengan jejak tanpa melapor kepadaku? Atau bukan, sama sekali bukan masalah itu. Umar, sengaja aku mengundangmu ke sini untuk suatu tugas yang super hebat. Ada apa sebenarnya Tuan? Sepertinya berita ini sangat penting sekali. Dengar Umar, ada seorang yang mengaku dirinya Rasulullah dan Nabi terakhir di kalangan kita. Dan kabarnya pengikutnya sudah banyak, kian hari semakin bertambah dan semakin kuat. Siapakah dia Tuhan? Lagi pula siapa sih yang ia bawa? Sekiranya dia orang baik-baik, mengajak kita bersatu, itu bagus. Tapi kalau dia memberontak dan aku menggoyahkan kedudukan Tuhan, kita harus segera bertindak. Bolehkah saya tahu Tuan, apa sebenarnya berita ini? Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dia telah mencaci maki kita, juga menghina tuhan-tuhan kita yang kita sembah selama ini. Dia juga mengajak kita untuk menyembah Tuhannya, yaitu Tuhan Allah. Dia menyuruh kita untuk meninggalkan Tuhan nenek moyang kita, supaya tidak menyembah patung lagi. Heran, anak buah singaku Rasulullah. Rasanya aku tidak tahu apa itu Rasulullah dan siapa itu Allah. Selama hidupku, aku tak pernah kenal dengan semua itu. Bisa pergi. Sekarang saya tugaskan kalian cari si Muhammad, tangkap dia,
Seret dia kemari. Kalau bisa bunuh saja dia. Baik Tuhan, perintah Tuhan akan saya laksanakan. Lagi pula, pedang kita kiri, lawas dalam mengendara. Lawas puasa. Benar, kita harus laksanakan segera. Rupanya si Muhammad adalah kafir terhadap Tuhan kita. Maka sepantasnya lah kalau ia diberi pelajaran. Menurut saya, bunuh saja dia Tuhan. Ya, laksanakan. Baik, saya akan bunuh si Muhammad. Sekarang juga, permisi. Saya percaya kesegaran dan keberanian Umar, tapi kamu harus berhati-hati. Baik, sidang ini saya nyatakan selesai. Bubar. Siap, Tuan. Ketika Umar bin Khattab sedang di perjalanan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, Umar bertemu dengan seorang saudagar yang memberitahukan bahwa adik Umar yang bernama Fatimah telah masuk Islam dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Kalau bisnisku mujur, udah uangku dapatkan. Cireng pun dan istri pun. Yang pengubur dan istri pun ikut bergoyang minggu tepat ini. Tapi kalau bisnis saya sudah rusak, wis pokoknya pengubur. Walau corona ke berminggu. Coba orang ke jiwa, wis kita semak. Setiap hari ribut dengan anak, istri pun ribut juga. Aduh, walem amat ya Allah. Rasanya ikan panas amat. Kayaknya lagi kipas dah. Kipasnya nganggur. Yus lah, istirahat baik. Sepertinya Kun Umar. Iya, Pak Kolek. Hei Umar, kemari. Umar, kini Umar dah. Bau. Ayo mulai. Bisa disuruh sini. Ules buruk. Hei macam tu. Dua cacak saya kau dipitai. Kayak begini dipitai nama gabah ya. Sudah siapa? Sira, nak kita udah mandi belum? Sira dulu tak? Walau setiap bersabun nanti bekas kita hadus. Kita, Jadi kena jumblong. Seorang kita bunuh si Muhammad. lah, klipnya dibunuh. Dia telah menghina agama dan umat kita. Dia juga telah membawa ajaran baru, yaitu agama Islam. Dan sekarang juga dia harus mati dengan pedangku. Alah, selalu musa nih. Garang udah perempuan dengan ganteng baik. Sebenarnya Nabi Muhammad itu orangnya baik, alatnya baik dan jujur. Kenapa mesti dibunuh? Umar. Mencukung. Lalu ngomong gol asal, kuping kita masih waras. Sira ngomong kuping kita romantis doang. Didelang cuma sira. Cuma, aduh. Bisa didelang tak? Tapi kamu si Fatimah masih Islam. Kalau lagi nih si Samuel kan Salah keterlaluan kayak. salah aku nih. Samuel kan lagi Fatimah gua. Siapa gak? Subroto. Iku malah kita tetangga kita kan. Oh. Terus apa nih? Terserah si baik kan mah. Kok terserah kita? Ya wes, saya kita akan bunuh si Subroto. Subroto kan? Jelasinnya Subroto. Kita mau Samuel sirnya lagi jadi Subroto. Siapa?
Iku makan. Silakan bisa beda nih arah itu orang anak. Ya sudah, saya kita ngebunuh si Subroto, ya kan, bener kan? Brini. Anak pemana nih? Bisa orang lagi lagi. Nyuruh kita tuh ngedus. Sini bergumul. Apa? Fatima, Adi Nira. Kalau gue semua mau sirap biar dia. Mau. Udah baik sih aku. Siran siapa perlu? Udah. Fatima, Adi Nira, Haji Islam. Jadi ikut dengan Muhammad. Iya, gue ngomong gitu. Kita mana? Cegat mana? Kita nih pegal tuh balik gue. Kok bisa jelas semua? Ya sudah, saya kita harus ya, awas ya. Umar, tunggu. Dengan keadaan marah dan tidak terima, Umar bergegas menuju rumah Fatimah dan berniat untuk membunuh Fatimah dan suaminya yang telah masuk Islam. Alangkah bahagianya diriku ini, karena aku dan suamiku telah masuk agama Islam, agama yang menyelamatkan kami dari api neraka. Kami tinggalkan Tuhan-Tuhan berhala, beralih menyembah Tuhan Allah yang Maha Suci. Kan? Gua enggaknya kakang gue begini nongki. Bener. Wis kuayu nurutin perintah Allah ning perintah lagi. Pokoknya mah, aduh. Masya Allah, nong belum nong. Apa ya, body ini? Oh, iya nong. Semenjak kakang jadi pengikut Rasulullah, belum nong. Pokoknya mah uat itu nyaman. Pokoknya mah alhamdulillah atas petunjuk Allah nong. Tapi Lemen. beremen ya kau. Kalau kakak saya tahu semua hal ini, bagaimana jika kakakku tahu semua hal ini jika kita sudah masuk agama Islam? Pasti dia akan marah sekali dan pasti dia akan menyiksa kita berdua. Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap memilih Islam sebagai agamaku. Aku tidak akan pernah gentar sedikit pun, kan? Bagus nong, bagus kakak gimana kok nong merubah kamu terus jengkal deh. Iya kakak. Nong, hubungan aku seperti itu bro. Ya kan? Ayo nong, baca Quran maksudnya nong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما semua ketika kami bersedia bukan awan kunci sudah dia bilang menunggu kita mengaji kawan bilang Ya, suami di sini kakak kau mana? sanggup Ayo laki-laki banget. hei Fatimah Apa kan? mau habis baju kasih lapar lagi sudah kok apa kontak ajaran si Muhammad Saya beralih ke agama yang suci, ajaran yang benar, dan menyembah Tuhan Allah yang sebenarnya Tuhan. sih dimarahi malah melawan Apapun yang terjadi, aku akan tetap memilih Islam sebagai agamaku.
Lebih baik aku mati di jalan Allah daripada aku harus hidup dengan bergelimpangan dosa, hidup dengan bukan menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Allah lah yang pantas kita sembah, Kang. Allah. Kamu berani menasihati aku. Semua orang takut denganku, tapi kenapa kamu adik kandungku sendiri mau melawan padaku? Meski kamu malu, wes cukup. Kamu malu. Kamu tidak punya hak melarang kami menyembah apa yang kami yakini. Jika kamu masih bersikeras menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, silahkan kamu silahkan. Tapi kami akan tetap pada pendirian kami, menyembah Allah, Tuhan sekalian alam. Lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Oh, jadi itu pilihan kamu. Berarti kamu yang merasakan ketajaman pedang ini. Sekarang rasakan ketajaman pedang ini. Ketika Umar ingin membunuh Fatimah, tiba-tiba hati Umar turun dan tersentuh saat mendengar ayat suci Al-Quran yang sedang dibacakan oleh suami Fatimah. Wahai Fatimah, apa yang baru suamimu baca? Sungguh indah sekali kalimatnya. Seumur hidupku, aku belum pernah mendengar kalimat seindah itu. Itu adalah ayat suci Al-Quran, Kang. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dengan Al-Quran inilah yang menunjukkan manusia menuju jalan yang benar dan menunjukkan mana Tuhan yang sebenarnya Tuhan dan Tuhan yang pantas kita sembah. Nabi Muhammad lah yang menunjukkan semua ini melalui kitab Allah yaitu Al-Quran. Sungguh bodoh aku ini, Fatimah. Aku jadi penasaran apa itu Islam. Fatimah, maafkan aku Fatimah, dan aku mohon padamu, ajarkan Islam itu padaku. Sekali lagi, aku minta maaf padamu Fatimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu Kang, tentu. Aku pasti akan mengajarkanmu apa itu Islam. Dan lupakanlah semua yang terjadi, karena aku telah memaafkanmu sebelum kamu minta maaf kepadaku. Karena Tuhan kita juga maaf mengampun. Rasanya aku malu sebagai hambanya jika tidak memaafkan kesalahanmu. Sungguh mulia hatimu Fatimah. Adiknya siapa ini? Dan Fatimah pun meminta suaminya untuk mengajarkan Islam kepada Umar. Orang mau kita lagi ngaji yang ribut-ribut apa sih? Terus mau nasi alhamdulillah apa nasi ngantar berkat kan? Itu Kang, Apa bu? kakakku lahir menjadi Islam. Oh ini sih benar sih man. Ayo Kamu kita orang musir ngaji, bacok sih. atur nedes. Jadi berapa yang kamu bersihin? Lu suaras. Jadi kalian ya, Aja kegenderan kita mau baru. kita lagi lemes mau sir ngaji kan. Udah ngedon. Jadi kalian ceritanya, kita kuning dalan kependak si mat kumplung. Dari kiwara Fatimah aku mancing Islam jadi. Kita terima, jadi kita berani pengen bunuh Fatimah asalnya. Barang pengen bacok sih, baru musir ngaji, ngaji di mana? Merdu ya? Jual aja. Jadi mak kita mau merdu. Iya kan, orang anak. Jadi mak kita mau anggal. Nanti berapa ini? Apaan ini mama kan? Yus, saya ki kakak jalur mancing Islam. Jadi mungkin kan kamu mau pengen mancing Islam kok kudu baca 2 kalimat syahadat. Iya, 2 kalimat syahadat. Sing pertama pun
kenang yakinakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sing loro pun kenang yakinakan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bisa kita kalau gitu. Kodimen. Apaan kodimen sekali sih? Muhammad cuma kayak Muhammad Bakri, Muhammad Wake bukan Muhammad ini deh. Pernah masih lebih aman? Ayo, Umar ya tuh. Sudah lupa kali. Oh iya guys. Wah, itu kita kasih menurut dalam orang Islam swipe sudah. Karena gitu ya. Ashhadu. Bukan anak lamuk. Jadi mah bila terbaik jangan dikit. Ashhadu La ilaha illallah. Ya wah. Ashhadu La ilaha illallah. ada bahaya. Ashhadu Allah. Justru kayak jelas lancar. Oh iya, lagi. Ashhadu Allah ilaha illallah. Jawabnya Ashhadu Allah ilaha illallah. illallah. Lain macam sudah bagiannya. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. di mana sudah tahu. Sing ngapain ya orang bersuhu sunyi. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba diwekan. Yakin bisa. Bismillah. Benar Bapak ya. Iya Bapak. Bismillah kita keluar dulu Islam. Iya lagi dia. Ashhadu Allah illallah. Iya di mana? Orang uli lah alalnya gitu. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kang Umar. Jadi kan kemarin si Kang Umar harus baca dua kalimat syahadat. Jadi sebelum semisi baca Islam pun disunahkan adu. Bisa berapa pun? Terus pokoknya ini tak adu si bibi. Ibarat PS mati gitu. Iya, harus tak adu si bibi. Aja macam-macam ya. Kan memang adu stasiunnya. Aja macam-macam ya. Iya bisa adu si. Awas ya. Iya bisa. Akhirnya, seorang Umar bin Khattab yang dijuluki sebagai singa padang pasir itu pun resmi memeluk Islam dan menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menjadi khulafaur rasyidin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Semoga kisah tadi dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk selalu mencintai dan mengabdi kepada agama Islam. Kami, segenap santriwan santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muqtadiin, pamit undur diri. Apabila ada kata